Indonesia merupakan salah satu negara yang menyimpan banyak sekali ragam budaya tradisional. Salah satunya ragam pakaian adat tradisional. Pakaian adat tradisional ini dalam kehidupan nyata mempunyai berbagai fungsi yang sesuai dengan pesan-pesan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Buton memiliki berbagai ragam pakaian adat tradisional yang mempunyai makna secara khusus, baik warna, bentuk, perhiasan, dan jumlah aksesoris yang digunakan maupun perlengkapan lainnya adalah mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam tingkat kehidupan masyarakat Buton pada masa lampau maupun masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurieni. Kali ini saya akan mereportase tentang keanekaragaman pakaian adat tradisional Buton di kota Bau-Bau. Seperti namanya, pakaian ini digunakan oleh perangkat adat agama Masjid Agung Keraton Buton. Pakaian asara merupakan pakaian penutup tubuh berbentuk jubah, lengan panjang yang dihiasi dengan motif tenunan tradisional Buton, berupa garis-garis yang membujur dan melingkar. Penggunaan motif hias berupa garis tersebut merupakan simbol kepatuhan terhadap hukum adat dan agama yang wajib untuk dijalankan, serta dilengkapi dengan kampurui yang digunakan di kepala. Ini adalah baju Kok Boroko yang mempunyai kerah di sebelah kanan baju. Berbagai hiasan dan aksesoris yang terdapat 4 buah kancing di sebelah kanan baju tersebut, yaitu kancing terbuat dari kuningan. Kemudian ada 5 buah kancing yang terletak pada lengan baju sebagai pelengkap dari baju Kok Boroko ini. Kemudian penggunaan baju Kok Boroko dipadukan dengan sarung sama sili kumbaya, yaitu berupa sarung yang memiliki lapisan dalam berwarna putih. Ada selendang yang terdapat pada pakaian Kok Boroko ini. Lalu kemudian sesungguhnya pada baju Kok Boroko itu memiliki sanggul yang digunakan oleh wanita dewasa, namun karena sesuai perkembangan zaman dikolaborasikan dengan menggunakan hijab dan sesuai juga dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Pakaian yang tampak di samping saya ini adalah merupakan pakaian pengantin Buton. Pakaian pengantin laki-laki ini disebut dengan pakaian balah dada. Pakaian balah dada dapat diartikan sebagai pakaian belah dada, karena yang sesungguhnya bahwa pakaian ini adalah pakaian yang memperlihatkan dada dari pemakainya. Namun karena untuk menjaga kesopanan maka dimodifikasi dengan pakaian dalaman. Kemudian pakaian balah dada itu sendiri pertama terdiri dari celana yang disebut dengan sala arabu, kemudian dilengkapi dengan hias sama sili kumbaya, lalu kemudian iaogena, kemudian ada tali pinggang, ada keris, ada yang namanya kamba yang terletak di bahu kiri, dan kemudian baju balah dada itu sendiri, dan kemudian ada mahkota yang disebut dengan kampurui. Pakaian adat untuk wanita di sini disebut pakaian kombo. Pakaian kombo ini terdiri dari iaogena, kemudian iaogena itu bisa dijahit dengan beberapa lapis kain yang berwarna-warni. Kemudian kita lihat lagi ada punto di sana, tampak semacam rok yang berupa manik-manik berbentuk warna keemasan. Kemudian kita pindah di baju. Baju ini merupakan baju kombo. Lalu untuk aksesoris dan pemanis ada gelang yang digunakan di tangan kiri dan kanan. Kemudian ada yang namanya konubu harimau. Kemudian ada sapu tangan atau disebut dengan kalegoa. Lalu ada kipas yang digunakan di tangan kiri. Lalu kemudian yang terakhir ada mahkota yang digunakan disebut dengan dipolo. Ini adalah pakaian yang digunakan oleh remaja putri yang telah melakukan prosesi pingitan. Adapun
bagian dari pakaian Kamboja ini yang pertama terdiri dari sarung Yaitanu, kemudian ada yang digunakan gelang, di 4 buah gelang di tangan kanan dan tangan kiri, lalu tali pinggang, bisa dilihat tali pinggangnya, kemudian baju Kamboja itu sendiri, dan ada yang namanya jawa-jaonga atau kalung sebagai aksesoris, dan kemudian anting disebut dengan tali. Lalu yang terakhir adalah sanggul yang digunakan oleh model kita ini disebut adalah popungu kelu-kelu. Ya, itu adalah baju Kamboja atau pakaian Kamboja. Pakaian ini biasa digunakan dalam acara pingitan atau dalam acara mengiringi pengantin. Pakaian kok boroko ini terdiri dari sarung Yaitanu, menggunakan aksesoris gelang, lalu menggunakan tali pinggang, menggunakan kalung atau jawa-jaonga sebagai aksesoris pula. Kemudian baju kok boroko itu sendiri, baju kok boroko artinya baju yang memiliki kerah. Kemudian ada anting, dan terakhir juga menggunakan popungu kelu-kelu. Sahabat budaya, berikut adalah yang tampak di samping saya merupakan pakaian adat remaja untuk anak laki-laki dan remaja anak perempuan. Untuk remaja laki-laki itu disebut dengan najo bantea. Pakaian najo bantea ini dikenakan seorang anak laki-laki yang berusia remaja, di mana pakaian ini biasa digunakan untuk mengiringi pakaian pengantin laki-laki. Kemudian untuk remaja putri disebut dengan pakaian kok boroko. Yang membedakan dari pakaian kok boroko ini adalah hanya dari sanggul saja, di mana sanggul ini disebut dengan popungu ogena, di mana terletak 3 buah panto. Ada panto yang terletak bagian atas, di tengah, dan bagian bawah. Nah, yang tampak saat ini adalah pakaian najo tandaki dan pakaian posusu. Pakaian najo tandaki adalah pakaian anak laki-laki saat dihitan atau disunat. Adapun kelengkapan najo tandaki terdiri dari selembar kain besar atau iai beloki berwarna hitam yang hanya dililitkan pada sekujur tubuh pemakainya. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, terjadi modifikasi perpaduan berbagai macam warna. Pakaian yang sangat mirip dengan pakaian ihram jemaah haji ini terdiri dari tandaki atau berupa mahkota yang dikenakan saat ini, yang dibentuk dengan berbagai hiasan serta aksesoris yang ada. Kemudian ikat pinggang diukir dengan kalimat tauhid, serta sebilah keris yang diselip pada ikat pinggang. Kemudian pakaian posusu adalah pakaian anak perempuan saat melakukan ritual melubangi daun telinga. Adapun pakaian yang digunakan adalah pakaian kombo atau menyerupai pakaian pengantin wanita. Kemudian ada punto, biaogena, dan juga 4 buah gelang yang dikenakan di tangan kanan dan di tangan kiri. Serta pula ada jawa-jaonga atau kalung yang digunakan juga menggunakan mahkota yang disebut dengan tipolo. Palana bulua merupakan acara prosesi akikah bagi anak kecil yang masih balita. Bagi anak laki-laki, penggunaan baju bala-bala hadada, sala-sala arabu, dan songko-songko. Sedangkan anak perempuan menggunakan tipo-tipolo, kombo-kombo, bia-biaogena, dan punto-punto. Serta dilengkapi dengan mahkota yang disebut dengan epu-epu. Indonesia adalah negeri yang kaya, tidak hanya sumber daya alamnya, akan tetapi juga ragam budaya. Karena itu, mari kita jaga dan lestarikan budaya kita, karena sejatinya keragaman yang ada di negeri ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Demikianlah ragam pakaian adat Buton yang memiliki ciri khas dan keunikan yang akan menambah hasanah budaya dan aset bangsa yang harus tetap terjaga, serta dapat menjadi roda perekonomian masyarakat Buton khususnya di Kota Bau-Bau. Saya Nurieni dari Kota Bau-Bau untuk Indonesia.